Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semuanya, kembali lagi di channel Amanah Tani. Di pagi hari ini saya ingin menanggapi beberapa komentar sahabat tani yang kemarin pada waktu penyemaian bibit itu menggunakan musik ya. Untuk kali ini saya akan mencoba memberikan video tanpa musik agar nantinya bisa jelas dan sahabat tani semuanya bisa belajar bersama tata cara penyemaian bibit cabai dengan cepat dan juga benar. Mungkin ini jarang sekali untuk sebagian orang untuk melakukannya karena sangat berbeda sekali mungkin ya. Kita bisa simak sampai akhir. Untuk semua jangan lupa ya, ini jangan di skip-skip. Ini ditonton sampai video terakhir agar nantinya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami sesuatu yang kita inginkan. Untuk yang pertama kali, yang jelas kita perlu persiapkan media semainya, yaitu berbentuk polybag kecil-kecil seperti ini, yang ukurannya 3/4 ya, 3x4. Kita masukkan ke dalam kantong atau kotak tempat penataan. Jadinya seperti ini sekitar isi sekitar 408 butir. Kok butir? Kok jenenge dulu? Nah, 408 polybag yang kita tata setiap kotaknya. Dan untuk yang kedua kalinya yang perlu kita lakukan yaitu penyiraman. Untuk penyiraman tersendiri kita menggunakan air sumur dan juga bisa menggunakan air yang penting bersih ya, menurut saya yang penting itu bersih. Untuk campuran tanah ini kita campur menggunakan pupuk kandang dan juga menggunakan sedikit SP36 sebagai tambahan atau pemicunya. Kita bisa siram seperti ini. Nanti akan kita perlihatkan cara cepat kerja kita dalam melakukan penyemaian benih cabenya. Oke, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa sahabat tani semuanya, untuk kami tunggu like, komen, dan subscribe-nya. Syukur-syukur nanti kita bisa sharing bersama lewat kolom komentar. Insya Allah nantinya akan saya balas. Selagi menunggu kita dalam penyiraman, oh ya sahabat tani semuanya, untuk kali ini kita dalam penyemaian ini akan kita semai kurang lebih 5 amplop. Satu amplopnya berisi 2000. Jadi nanti akan kita semai kurang lebih 10.000 polybag. Oke, kita sambil menunggu penyiraman, kita bisa persiapkan juga tentunya untuk pengendali jamur atau yang perlu kita persiapkan agar nantinya benih yang kita semai tidak terkena jamur. Oke, untuk jamur tersendiri kita persiapkan, tolong diperlihatkan dulu Mas Latif. Kita menggunakan Sakope. Ini Trichoderma. Ini bentuknya tepung, takaran cukup 1 sendok dalam gembor berisi 15
liter air, kurang lebih itu. Kita hanya menggunakan 1 sendok. Perlu kita aduk sampai rata atau benar-benar rata tercampur dengan air. Seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita tuang campuran tadi seperti ini, cukupnya saja. Ini kurang lebih nanti kita aplikasikan untuk setiap satu gembornya itu sekitar 6 sampai 7 kotak. Kita seperti ini. Jangan sampai terlewatkan. Menurut kami campuran ini sangat penting sekali karena sebelumnya kita belum menggunakan ini, sangat beda sekali hasilnya. Ini sangat jelas. Untuk penyemaian benih jagung, ini benih cabenya kita juga mempersiapkan untuk benihnya. Ini kita ingin menyemai benih cabai rawit dari Serdadu Pablo ya. Ini yang akan kita semai. Kurang lebih sekitar 10.000 benih yang perlu kita siapkan. Itu benih sudah kita, kalau di sini namanya sudu, atau kita rendam dulu sekitar 2 jam, baru kita saring dan kita tiriskan menggunakan tisu. Jadinya seperti ini. Ini sudah kita diamkan selama 3 hari, baru kita semai di lahan atau di media semai. Oke, setelah kita selesai naruh benihnya di nampan, yang perlu kita persiapkan juga, ini kita selalu menggunakan abu yang benar-benar kering dan juga halus. Kita tuang, kita aduk-aduk sampai benar-benar rata, agar nantinya abu ini kita gunakan ini sebagai pemisah ya. Ini pemisah agar nantinya dalam penyemaian kita lebih mudah untuk mempercepat kerja kita. Kita aduk sampai benar-benar rata dengan abu. Setelah sudah rata, baru kita melakukan penyemaian. Oh ya, sahabat tani semuanya, ini sudah lama sekali ya saya tidak membuat video tentang pembibitan atau penyemaian seperti ini. Ini maaf juga untuk buat teman-teman yang minta dibuatkan video ini. Ini baru sempat karena selama ini kita lagi sibuk di ladang pertanian kita. Ini kita lagi panen timun dan juga perawatan cabenya. Ini maaf sekali, beribu-ribu maaf. Baru sempat hari ini kita lakukan atau kita buatkan video. Oke sahabat tani, setelah semuanya kita persiapkan, kita juga memerlukan peneduh. Nah, ini perlu kita pasang. Ini dalam kondisi cuaca sangat panas, ini sangat perlu sekali kita buatkan peneduh terlebih dahulu. Seperti ini kita pasang. Ini berguna, ini untuk penyemaian agar kita
sendiri juga tidak terlalu kepanasan, dan pada akhir nantinya ini juga sebagai peneduh untuk benih tersendiri agar nantinya tidak terbakar karena panas dari sang surya atau panas dari sinar matahari. Ini sangat perlu sekali dan sangat dianjurkan ini bagi kita, agar nanti dalam perkecambahan benih bisa tumbuh dengan baik dan maksimal. Selanjutnya kita melakukan penyemaian. Oke, cara cepat kerja kami dalam melakukan penyemaian, kita menggunakan dua tangan dalam melakukan penyemaian. Bisa kita lihat ini caranya seperti ini. Untuk tangan kanan kita memegang benihnya, untuk tangan kirinya kita menggunakan bisa menggunakan kayu ataupun pulpen ataupun sejenisnya. Kita di sini menggunakan sumpit ya, sumpit yang sudah tidak kita pakai, kita gunakan untuk membuat lubang seperti ini. Bisa dilihat ini menurut kami sangat efektif sekali. Sebelum ini kita menggunakan satu tangan. Untuk yang sebelum kita masukkan benih, kita lubangi dulu sampai berapa ribu, baru kita semai benihnya satu-satu. Untuk penyemaian itu sama, kita tetap satu lubang satu biji. Apabila ada yang jatuh dua, tetap kita ambil, karena itu bisa mengurangi daripada tingkat kerugian kita. Untuk sahabat tani semuanya yang ingin mencoba menyemai benih sendiri, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan atau alternatif buat Anda semuanya. Ini bisa sebagai contoh saja, kita belajar bersama. Semoga video ini bermanfaat bagi seluruh petani. Kalau kami memang sebagai pembibit, ini memang pekerjaan kami. Tentunya untuk melakukan ini kita juga perlu belajar, tidak langsung enak seperti ini. Oke, kita dekatkan. Caranya seperti ini biar lebih jelas. Ini untuk perlubangnya bisa dilihat. Oke, sahabat tani semuanya, inilah hasilnya. Bisa dilihat ini biji-biji cabenya sudah masuk satu-satu ya. Untuk biji cabai yang kiranya belum masuk lubang, itu bisa kita tempatkan atau kita pindah, masukkan ke lubangnya, agar nantinya dalam pertumbuhan bisa menjadi maksimal. Ini nanti sebagai apa, kalau di sini ini lubang tersebut nanti sebagai penimbun batang cabenya, agar nantinya dalam dia bertumbuh bisa lebih kencang. Untuk polybag yang masih ada atau yang belum ada lubangnya, masih ada airnya, ini bisa kita tusuk-tusuk menggunakan sumpit agar nantinya
tidak ada genangan air ataupun tempat media yang kelebihan air. Jadi kita gunakan media yang benar-benar tepat. Bisa dilihat seperti ini dari samping, caranya seperti ini. Kita buat lubang sebelah, dan yang ada lubangnya kita masukkan benih. Ini prinsip kita, jadi tidak ada lengan yang istilahnya itu nganggur ya, ini ya, lengan yang nganggur. Jari kita bergerak semuanya. Jadi dari jatah apabila menggunakan satu, ini kita lubangi dulu, ini bisa kita sekaligus memasukkan benihnya seperti ini. Ini Mas Latif, apabila ada yang tanya, ini benih cabai kurang lebih 5 bungkus atau kurang lebih 10.000. Bisa diselesaikan berapa menit kira-kira? Untuk penyelesaian sendiri biasanya satu kantong itu setiap satu orang, kalau di sini 45 menit. 45 menit satu kantong berisi 2000 butir. Oke, itu sangat efektif menurut kami. Sebelum menggunakan teknik ini berapa menit mungkin biasanya bisa memberi? Cepat menurut kami itu 1 jam. 1 jam sudah, berarti ini lebih efektif 15 atau menit. 15 menit ya. Ini sangat, ya menurut kami ya sangat cepat ya. Ini hal terpenting juga, sebelum kita tutup sebaiknya kita semprotkan atau kita cairkan pestisida. Ini untuk pengendali semut ya. Untuk semut kita bisa menggunakan Resotin atau sejenis lainnya yang bisa menjadi penangkal agar nantinya biji tidak dikerumuni semut. Setelah selesai kita aplikasikan obat semut ya, anti semut, lalu kita tutup mulsa atau bisa menggunakan terpal atau sejenisnya yang lainnya. Yang penting kita tutup agar nantinya tingkat kelembapan bisa terjaga. Di tempat kami biasa kami tutup menggunakan mulsa seperti ini ya, hitam perak. Ini bisa kita, setelah ini kita bisa menggunakan kardus sebagai peneduh agar nantinya tidak terlalu panas. Itu juga apabila tidak menggunakan peneduh seperti di atas seperti ini. Ini kalau seperti ini sudah ada peneduhnya, itu tidak menggunakan kardus ataupun peneduh lainnya, itu juga bisa. Itu hanya sebagai peneduh saja agar nantinya tidak terlalu panas. Oke, ini contoh yang memakai kardus seperti ini. Kami menggunakan kardus karena atasnya tidak ada peneduhnya. Tapi alangkah baiknya ini juga bisa menjadi contoh ya. Ini lebih aman seperti itu. Kalau yang ini bisa tidak memakai kardus dan bisa menggunakan kardus. Seumpama ini enggak menggunakan kardus, ini sudah ada peneduhnya, tidak dikhawatirkan akan terlalu panas pada waktu siang hari. Mungkin ini video kali ini saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya kepada semua petani-petani agar nantinya bisa memberikan video-video yang bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam santun, salam sejahtera, salam sukses.